Wow, bangunan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Ini bangunan tua, bangunan Belanda yang terbengkalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman VRK dimanapun yang sedang berada ya. Dan kembali lagi hari ini kita berada di sebuah lokasi explore teman-teman. Dan ini adalah bangunan Belanda ya. Rumah tua yang berada di Malang, Jawa Timur teman-teman. Rumah ini konon dulu dalam cerita-cerita orang-orang tua terdahulu ya, dimiliki oleh seorang saudagar Belanda yang sangat terkenal pada zaman penjajahan dahulu. Dan sebenarnya lokasi ini ataupun bangunan ini ya sempat bergonta-ganti kepemilikan ya, dalam artian udah beberapa kali pindah tangan begitu. Dan dari informasi terbaru yang saya dapatkan ya, bangunan Belanda ini sudah mulai terbengkalai lagi sekitar 15 tahun teman-teman. Karena kalau saya perhatikan ya, bangunan Belanda ini cat-catnya sudah mengalami permajaan ya di sekitar tahun itu. Namun kalau kita sorot ke bagian atas, ini udah retak teman-teman. Wow. Jadi di sini kalau saya perhatikan ada banyak sekali bekas botol-botol minuman yang seperti ini ya, teman-teman. Waduh, ada gelas-gelasnya juga yang berceceran ya teman-teman, seperti ini. Melihat barang-barangnya sih itu barang-barang yang belum terlalu lama ya. Bangunan Belanda merupakan salah satu bangunan yang saya sukai ketika eksplor, karena kalau kita masuk ke dalam bangunan Belanda ini seolah-olah kita mengingatkan cerita masa lalu teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, ini ya, ubinnya ini benar-benar udah zaman dulu banget gitu loh. Sampai sekarang masih bertahan yang seperti ini. Iya, ini satu-satunya bagian bangunan yang masih original. Tapi kalau cat-catnya ini udah dilakukan permajaan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa perhatikan juga ya, yang namanya pintu-pintu ini masih original zaman dulu banget teman-teman. Tinggi-tinggi yang seperti itu. Kemudian ini pintu depannya khas banget ya, rumah jadul dengan angin-angin yang seperti itu. Oke, kita masuk di sebelah kanan sendiri rumah ini. Ada sebuah kamar tidur ya. Serius, ini bangunan Belanda masih utuh, masih khas banget dan belum ada peremajaan sama sekali ya, yang berkaitan dengan struktur gitu loh. Ini yang dilakukan peremajaan kalau saya perhatikan sih hanya cat-catnya saja teman-teman. Kemudian jendela dan ventilasi kalau saya perhatikan masih original. Baik, jadi sedikit cerita ya tentang mengapa saya eksplor lokasi ini. Konon di bagian bawah rumah Belanda ini ternyata ada basementnya teman-teman. Itu yang dari cerita-ceritanya sih horor ya. Bisa dibilang lumayan creepy dari cerita-cerita orang yang terdekat ya. Ini ada basementnya. Kita coba lihat-lihat dulu bagian atasnya teman-teman. Oh, ini kamar yang kedua. Ventilasi udaranya juga masih zaman dulu banget, yang seperti itu bosku. Wah. Bagian paling belakang
Ini jendela kaca, teman-teman. Yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Kembali lagi kita ke bagian paling tengah ya, dan di situ kita belum masuk ya. Ada satu ruangan di sini. Saya sebenarnya cukup penasaran dengan area basementnya, yang konon katanya itu bagian paling creepy ya di rumah ini, meskipun bangunan ini persis di pinggir jalan raya, teman-teman. Bukan jalan raya ya, ini jalan kampung sih. Serius, ini bangunan bener-bener masih ori banget ya. Zaman dulu banget, teman-teman. Di sini ada 2 buah toilet, kita nggak masuk saja. Jadi disinilah ya. Ini konon katanya bagian paling creepy ya dari bangunan Belanda ini. Dari cerita-cerita orang yang pernah masuk lokasi ini, kalau masuk bagian bawah ini konon katanya auto merinding ya, meskipun bangunan ini persis di pinggir jalan. Oke, kita coba turun saja, teman. Waduh. Apakah masih bisa kita buka? Walah, ternyata udah ditutup, teman ya. Apa mungkin lewat sini? Waduh. Sebelah mana ini pintu masuknya ya? Waduh. Wah, ini teman. Ternyata pintu masuknya lewat sini ya. Waduh. Ini di bagian belakang ya, sudah seperti belantara ini malah. Waduh. Kita nggak berani ya kesana. Waduh, ini bahaya, teman. Serius. Wah, ini dia. Kula nuwun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, teman. Wih, gila. Aduh, kaget aku. Ternyata bangunan ini, teman-teman. Ini lantai bawahnya ya. Bener-bener saya takjub ya. Sebuah bangunan Belanda yang benar-benar original, dan aku mulai merinding ya masuk di lantai bawah ini, teman-teman. Saya nanti akan coba stay camp di sini ya. Ini lokasinya lumayan bikin merinding sih. Ini ada tempat-tempat yang seperti ini difungsikan sebagai tempat penjara atau apa ini ya? Karena rumah konglomerat ya pada zaman Belanda itu kalau memiliki jabatan khusus dilengkapi dengan tempat-tempat yang tersembunyi begitu ya, bosku ya. Ini masih original banget ini bangunan Belanda. Waduh, gila. Nah, seperti ini, teman-teman. Dilihat dari lengkungan-lengkungannya saja udah astagfirullahaladzim. Ada suara burung gagak ya. Kaget aku. Burung gagak atau apa ya itu, teman ya? Jadi bangunan ini terkoneksikan ke bagian sini, teman. Area terbuka ya, yang sangat luas sih. Sepanjang saya menyorot itu nggak ada bangunan ya, kecuali di kanan dan kirinya.
Kalau di tempat ini dibilang konon katanya bikin merinding, bikin lumayan geriang-geriang, aku sih langsung merasakan hal tersebut ya. Oke, teman-teman, kita coba stay camp di sini ya untuk beberapa saat. Dan ini kena banget ya yang berada di sini. Satu ruangan ini. Seakan-akan ada yang hus begitu. Oke. Kita stay camp di sini dulu, teman-teman. Ruangan basement atau lantai pertama ya, aku sebutnya ini. Konon katanya bagian paling bikin merinding kalau kita masuk, teman-teman. Dan memang ya, dari awal kita masuk di pintu samping rumah ini, saya langsung sedikit merinding sih. Jujur ini lokasi bikin saya merinding ya, meskipun sedikit. Saya akan coba beberapa saat saja berada di sini, teman-teman. Halo. Entah kenapa ya, suasana di lantai dasar ini ataupun basementnya ini kok sedikit berbeda saja dengan bagian atasnya, teman-teman. Ini ya, ini aku pikir ruangan yang sangat, coba ya, tanpa lampu saya masuk. Buset, saya di sini seperti dikelilingi sesuatu yang muter-muter ya. Bikin langsung rotok geliang ya masuk di sini. Masuk di ruangan sini, teman-teman, sedikit lumayan kepala langsung rotok geliang ya kalau orang Jawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi di bagian sini itu memang bagian yang disebut-sebut bikin mengkirik ya kalau masuk malam-malam. Tapi kalau kita masuk dengan cahaya senter yang seperti ini juga tidak seberapa, teman. Lain lagi ya, kalau kita masuk ke lokasi ini dengan cahaya lilin begitu, sensasinya akan sedikit berbeda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada suara? Ada suara kan? Mungkin hewan malam ya. Ada suara kerosak-kerosak ya, mungkin hewan malam sih. Oke teman-teman, mungkin explore singkat kita di rumah Belanda yang terbengkalai ini seperti ini saja ya. Aku sih menyebutnya lokasi ini cukup istimewa juga, karena bangunan-bangunan Belanda yang seperti ini mengingatkan kita ya akan cerita kisah zaman dulu para nenek moyang kita gitu loh. Para pejuang-pejuang kita. Suka tidak suka bangsa ini memang terlahir ya dari cerita buruk, dari cerita yang menyedihkan dan cerita-cerita yang bikin pilu. Tapi apapun itu ya teman-teman, sekarang bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang besar dan tentunya kita harus bersyukur ya menjadi rakyat Indonesia. Tugas kita sekarang adalah menjaga keutuhan NKRI. Oke, kita keluar saja dari lokasi ini teman-teman.